Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 mata kuliah perpajakan kelas 5B jurusan Manajemen Zakat dan Wakaf akan menjelaskan hasil diskusi kelompok kami dengan tema konsep pajak penghasilan umum dan PPh 2126. Sebelumnya, tugas ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah yang diampu oleh Bapak Fatkur Rohman Al-Banjari, SE/SYME. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 5. Yang pertama ada Rulinda Tria Ramadhani dengan NIM 12404193052. Yang kedua ada Winda Malik Aziza dengan NIM 12404193058. Dan yang ketiga Yusuf Andi Tristawan dengan NIM 12404193079. Dasar hukum pajak penghasilan. Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan untuk orang pribadi, perusahaan, atau badan hukum lainnya atas penghasilan yang didapat. Dasar hukum untuk pajak penghasilan adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983. Kemudian mengalami perubahan berturut-turut dari mulai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000, serta terakhir Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Subjek pajak penghasilan. Adapun sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 yang menjadi subjek pajak adalah sebagai berikut. Yang pertama, subjek pajak dalam negeri yang terdiri dari pajak orang pribadi, yang kedua subjek pajak badan, dan yang ketiga subjek pajak warisan. Yang kedua ada subjek pajak luar negeri yang terdiri dari orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia. Orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan. Dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia dan yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. Objek pajak penghasilan. Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Bagi wajib pajak dalam negeri, yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia. Sedangkan bagi wajib pajak luar negeri, yang menjadi objek pajak hanya penghasilan yang berasal dari Indonesia saja. Menghitung pajak penghasilan. Untuk menghitung PPh dapat digunakan rumus sebagai berikut. Rumus menghitung pajak penghasilan wajib pajak badan. Yang pertama, penghasilan kena pajak dikali tarif pasal 17. Yang kedua, penghasilan neto dikali tarif pasal 17. Yang ketiga, penghasilan bruto, biaya yang dikurangi biaya yang diperkenankan Undang-Undang PPh dikali tarif pasal 17. Dan yang kedua, rumus menghitung wajib pajak orang pribadi. Yang pertama, penghasilan kena pajak dikali tarif pasal 17. Yang kedua, penghasilan neto dikurangi PTKP dikali tarif pasal 17. Dan yang ketiga, penghasilan bruto dikurangi biaya yang diperkenankan Undang-Undang PPh dikurangi PTKP dikali tarif pasal 17. Untuk contohnya, yang pertama yaitu Gunawan pada tahun 2010 mempunyai PKP sebesar Rp241.850.600. Besarnya pajak penghasilan yang harus dibayar atau terutang oleh Gunawan adalah, itu diketahui pajak penghasilan kena pajak adalah Rp241.850.600. Itu dibuatkan ke bawah hingga ribuan penuh menjadi
Rp241.850.000. Pajak penghasilan yang harus dibayar adalah 5% dikali 50 juta sama dengan 2.500.000. Lalu ada 15% dikali 191.850.000, yaitu mendapat hasil Rp28.777.500. Dan pajak penghasilan yang harus dibayar adalah Rp31.277.500. Saya Rulinda Tria Ramadhani, NIM 12404193052. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian PPh 2126. Jadi, pajak penghasilan atau PPh merupakan pajak yang dikenakan atas suatu penghasilan yang terdiri dari PPh pasal 21, 22, 23, 26, dan lainnya. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas apa itu PPh pasal 21 dan PPh pasal 26. Pengertian PPh pasal 21 adalah pajak yang dibebankan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lainnya. Penghasilan tersebut diperoleh dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi, subjek pajak dalam negeri. Berbeda dengan PPh pasal 21, PPh pasal 26 adalah pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan yang diterima wajib pajak luar negeri dari Indonesia, dengan pengecualian selain bentuk usaha tetap atau BUT di Indonesia. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang subjek pajak pemotong PPh 2126 sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 250/PMK.03/2008 mengatur bahwa subjek pajak pemotong PPh pasal 21 terdiri dari: pertama, pemberi kerja yang terdiri dari orang pribadi dan badan; dua, bendahara atau pemegang kas pemerintah sampai bendahara desa; ketiga, dana pensiun, badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja, dan badan-badan lain yang membayar uang pensiun dan tunjangan hari tua atau jaminan hari tua. Yang keempat, orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang terdiri dari: a. honorarium, komisi, fee, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status subjek pajak dalam negeri, termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas dan bertindak untuk dan atas namanya sendiri, bukan untuk dan atas nama persekutuannya. B. Honorarium, komisi, fee, atau imbalan lain kepada peserta pendidikan dan pelatihan, serta pegawai magang. Kelima, penyelenggara kegiatan, termasuk badan pemerintah, organisasi yang bersifat nasional dan internasional, perkumpulan, orang pribadi, serta lembaga lainnya yang menyelenggarakan kegiatan yang membayar honorarium, hadiah, atau penghargaan dalam bentuk apapun kepada wajib pajak orang pribadi berkenaan dengan suatu kegiatan. Jadi, kelima pemotong tersebut jika memberikan penghasilan kepada wajib pajak orang pribadi dalam negeri, maka wajib potong PPh pasal 21 sesuai ruang lingkup jenis penghasilan, yaitu penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan apapun namanya. Sedangkan pasal 26 Undang-Undang PPh mengatur tentang pemotongan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh wajib pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap atau BUT yang bersumber dari Indonesia. Adapun subjek atau pihak pemotong PPh pasal 26 meliputi badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri atau badan dalam negeri maupun orang pribadi dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, dan perwakilan perusahaan luar negeri lainnya. Selanjutnya yang akan saya bahas ialah subjek pajak yang dipotong PPh 2126 atau wajib pajak PPh 21. Di ruang lingkup disebutkan bahwa
penerima penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 adalah wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Tetapi, orang pribadi yang dimaksud dibagi menjadi 4, yaitu 1. Pegawai. 2. Bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan mempersembahkan jasa, meliputi A. Tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris. B. Pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan atau peragawati, pemain drama, penari, pemahat, dan seniman lainnya. C. Olahragawan. D. Pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator. E. Pengarang, peneliti, dan penerjemah. F. Pemberi jasa dalam segala bidang termasuk teknik, komputer, dan sistem aplikasinya, telekomunikasi, elektronika, fotografi, ekonomi, dan sosial, serta memberi jasa kepada suatu kepanitiaan. G. Agen iklan. H. Pengawas atau pengelola proyek. I. Pembawa pesanan atau yang menemukan langganan atau yang menjadi perantara. Petugas penjajah barang dagangan. C. Petugas dinas luar asuransi. K. Distributor perusahaan multilevel marketing atau direct selling dan kegiatan sejenis lainnya. 3. Mantan pegawai. 4. Peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan, antara lain A. Peserta perlombaan dalam segala bidang, antara lain perlombaan olahraga, seni ketangkasan, ilmu pengetahuan, teknologi, dan perlombaan lainnya. B. Peserta rapat, konferensi, sidang, pertemuan, atau kunjungan kerja. C. Peserta atau anggota dalam suatu kepanitiaan sebagai penyelenggara kegiatan tertentu. D. Peserta pendidikan dan pelatihan. E. Peserta kegiatan lainnya. Selanjutnya, saya akan membahas tentang hak dan kewajiban pemotong pajak dan wajib pajak. Hak-hak pemotong pajak PPh pasal 21 meliputi 1. Pemotong pajak berhak untuk mengajukan permohonan memperpanjang jangka waktu penyampaian SPT tahunan PPh pasal 21. 2. Pemotong pajak berhak untuk memperhitungkan kelebihan setoran pada SPT tahunan terhadap pajak yang terhutang untuk bulan pada waktu dilakukan perhitungan kembali. Ketiga, pemotong pajak berhak untuk membetulkan sendiri SPT dengan menyampaikan pernyataan tertulis kepada Kepala Inspeksi Pajak setempat atau tempat lain yang ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak sepanjang belum dimulai tindakan pemeriksaan. 4. Pemotong pajak berhak mengajukan surat keberatan kepada Kepala Inspeksi Pajak atau suatu ketetapan pajak. 5. Pemotong pajak berhak mengajukan banding kepada Badan Peradilan Pajak terhadap keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Inspeksi Pajak mengenai keberatan. Sedangkan kewajiban pemotong pajak PPh pasal 21 meliputi 1. Wajib mendaftarkan diri ke KPP. 2. Wajib menghitung, memotong, menyetorkan, dan melaporkan PPh pasal 21 dan pasal 26 yang terutang untuk setiap bulan kalender. 3. PPh pasal 2126 yang dipotong wajib disetor ke kantor pos atau bank paling lama 10 hari setelah masa pajak berakhir. 4. Pemotong pajak wajib lapor sekalipun nihil paling lama 20 hari setelah masa pajak berakhir. 5. Wajib membuat catatan atau kertas kerja perhitungan PPh pasal 2126 untuk setiap masa pajak. 6. Wajib menyimpan catatan atau kertas kerja sesuai ketentuan. 7. Wajib membuat bukti potong dan memberikannya kepada penerima penghasilan. Setidaknya ada total 16 hak dan kewajiban wajib pajak. Objek PPh pasal 21, pasal 26 penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 dan 26 adalah: yang pertama, penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap. Yang kedua, penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima pensiun.
Yang ketiga, penghasilan berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua atau jaminan hari tua yang dibayarkan sekaligus. Yang keempat, penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas. Yang kelima, imbalan kepada bukan pegawai. Yang keenam, imbalan kepada peserta kegiatan. Yang ketujuh, penghasilan berupa honorarium atau imbalan yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap pada perusahaan yang sama. Penghasilan berupa jasa produksi, tantiem, gratifikasi, bonus atau imbalan lain yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh mantan pegawai. Yang terakhir, penghasilan berupa penarikan dana pensiun oleh peserta program pensiun yang meraih atau berstatus sebagai pegawai. Selanjutnya, adapun objek PPh pasal 21-26 diantaranya. Yang pertama, dividen, bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan berhubungan dengan jaminan pengembalian utang. Yang ketiga, royalti, sewa, dan penghasilan lain sehubung dengan penggunaan harta. Yang keempat, imbalan sehubung dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan. Yang kelima, hadiah dan penghargaan. Selanjutnya, penghasilan yang dipotong PPh 21 dan 26 bukan objek pajak pasal 21. Yang pertama, pembayaran manfaat atau satuan asuransi dari perusahaan asuransi. Yang kedua, penerimaan dan bentuk alam atau kesenangan dalam bentuk apapun yang diberikan oleh wajib pajak atau pemerintah. Yang ketiga, pensiun yang diberikan kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh keuangan. Yang keempat, zakat yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari badan atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah, atau sumbangan keagamaan yang bersifat wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia. Yang terakhir adalah beasiswa. Selanjutnya, tata cara perhitungan dan pelaporan PPh pasal 21. Dasar pengenaan dan pemotongan PPh pasal 21 adalah sebagai berikut. Yang A, penghasilan kena pajak yang berlaku bagi 1. Pegawai tetap, 2. Penerima pensiun berskala. Yang ketiga, pegawai tidak tetap yang penghasilannya dibayar secara bulanan atau jumlah kumulatif penghasilan yang diterima dalam 1 bulan lebih 4.500.000. Yang keempat, bukan pegawai sebagai yang dimaksud dalam pasal 3 huruf C yang menerima imbalan yang bersifat berkesinambungan. Selanjutnya, yang B yaitu adalah jumlah penghasilan yang melebihi 450 sehari yang berlaku bagi pegawai tidak tetap atau tenaga kerja yang lepas menerima upah harian, upah mingguan, upah satuan, atau upah perumahan sepanjang penghasilan kumulatif yang diterima dalam 1 bulan belum melebihi 4.500.000. Selanjutnya, yang terakhir adalah yang C, 50% dari jumlah penghasilan bruto yang berlaku bagi bukan pegawai sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf C yang menerima atau yang diterima imbalan yang tidak bersifat berkesinambungan. Terima kasih, sekian dari kelompok kami. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.